Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa, dibukakan pikiran kita sehingga dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan pada siang hari ini. Oke teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang obligasi dan sukuk atau obligasi syariah bersama kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Agus Lukman Hakim dan dua rekan saya Dewi Ayu Kusumaningrum dan Anggraini Galuh Kurniawati. Oke, mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, sebelum jauh masuk kita membahas tentang obligasi secara mendalam, kita harus tahu dulu pengertian dari obligasi tersebut. Definisi obligasi menurut para ahli diantaranya adalah menurut Jogianto berpendapat bahwa obligasi atau bond adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, yaitu pihak emiten atau perusahaan dan juga investor yang menanamkan sahamnya itu. Kemudian untuk obligasi menurut Frank adalah salah satu jenis utang atau surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada saat jatuh tempo sebesar nominal yang diutangkan. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi merupakan tingkat bunga yang akan dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi menurut Frank, obligasi merupakan hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada investor berupa bunga dan juga pokok dari obligasi tersebut. Selanjutnya menurut Ronald, obligasi perusahaan adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang pada saat jatuh tempo dengan pembayaran bunga secara periodik. Jadi ada periode pembayaran bunganya. Nah, dari 3 definisi dari para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara dalam artian pemerintah, dan jangka waktu jatuh tempo obligasi itu bermacam-macam. Ada yang relatif pendek seperti 1 tahun dan juga ada yang panjang yaitu sekitar 30 tahun. Bahkan ada obligasi yang dikeluarkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tak terbatas atau yang biasa kita kenal sebagai obligasi cancel. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya, dan jadi tingkat suku bunga obligasi ini flat, setiap periodenya sama gitu teman-teman. Lalu bagaimana obligasi menurut Bursa Efek Indonesia? Nah, Bursa Efek Indonesia memberikan pengertian tentang obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan atau perusahaan tadi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok obligasi tadi pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi atau investor tersebut. Menurut konversi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut obligasi. Meskipun surat utang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dicatat dan dipasarkan sebagai obligasi. Kebanyakan di Indonesia bertenor 5 tahun dan 30 tahun paling panjang. Jadi untuk obligasi jangka pendek dikisarkan pada sekitar 5 tahun untuk yang beredar di Indonesia, dan yang paling lama adalah 30 tahun. Nah teman-teman,
Setelah kita membahas tentang pengertian atau definisi dari obligasi tadi, kita akan membahas tentang karakteristik dari obligasi itu sendiri. Beberapa karakteristik dari obligasi diantaranya ada obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan penerbit obligasi ketika bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham umum maupun saham preference. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Jadi pada saham obligasi itu terdapat nilai nominal yang telah tertera gitu teman-teman. Yang selanjutnya, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Jadi setiap perusahaan memiliki kebijakan pembayaran bunga masing-masing. Yang selanjutnya, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Tadi udah dijelaskan ada jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Ada jatuh temponya sekitar 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Jadi, lembaga pemerintahan ketika mengeluarkan obligasi itu memiliki jatuh tempo itu sekitar 2 tahun ya teman-teman. Selanjutnya, obligasi punya indenter, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dan wakil dari pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang terakhir, instrumen investasi obligasi punya peringkat. Misalnya AAA, AA+, double A-, triple B+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi. Peringkat double A+, terus ada double A-, triple B+, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Begitu pula sebaliknya. Begitu teman-teman. Kemudian ada macam-macam obligasi. Obligasi banyak macamnya menurut perspektif yang berbeda-beda. Yang pertama ada berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbit, obligasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada obligasi perusahaan swasta atau corporate bonds. Yang kedua ada obligasi pemerintah pusat atau government bond. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Yang pertama, obligasi perusahaan swasta merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik itu BUMN ataupun badan usaha swasta. Corporate bond memiliki risiko gagal bayar. Jika perusahaan yang menerbitkan mengalami masalah, mungkin saja perusahaan tersebut tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjaman yang dijanjikan. Kedua, obligasi pemerintah pusat atau government bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tidak memiliki risiko gagal bayar seperti obligasi pada perusahaan swasta. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, menurut Brigham dan Hudson, obligasi pemerintah daerah juga memiliki risiko gagal seperti halnya obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya ada obligasi berdasarkan jaminan. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada unsecured bond
Yang kedua ada obligasi indeture. Yang pertama, unsecured bond merupakan obligasi tanpa jaminan. Nah, di sini ada dua tingkatan. Yang pertama ada senior dan junior. Jika perusahaan mengalami default, maka klaim junior itu akan dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi. Yang selanjutnya ada obligasi indecure. Obligasi ini merupakan obligasi yang memberikan jaminan kepada investor. Jenis-jenis obligasi ini diantaranya ada mortgage bond, obligasi yang dijaminkan dengan properti seperti gedung, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Apabila perusahaan terjadi default, maka pemegang obligasi berhak memperoleh properti yang dijaminkan dan menjual sebagai klaim atas perusahaan tadi. Yang kedua ada collateral trust bond, obligasi yang dijaminkan sekuritas lain yang biasanya dimiliki oleh wali amanat. Apabila sekuritas perusahaan cabang telah digunakan sebagai jaminan perusahaan. Yang ketiga ada equipment trust certificate, yaitu obligasi yang dijamin aset tertentu, ya misalnya pesawat, mobil, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada collateralized mortgage obligation, yaitu obligasi yang dijamin pool of mortgage atau portfolio mortgage backed securities. Penghasilan kupon obligasi ini terutama disediakan oleh mortgage yang dijaminkan. Selanjutnya ada obligasi menurut sudut pandang jenis kupon, itu ada 3. Yang pertama ada fixed rate obligasi, yang kedua ada floating rate obligasi, dan mixed rate obligasi. Yang pertama, fixed rate obligasi merupakan obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo. Jadi tingkat kupon itu setiap periodenya itu sama. Yang selanjutnya ada floating rate obligasi, yaitu merupakan obligasi yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang beredar di pasar. Yang terakhir ada mixed rate bond, yaitu obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode misal 1-3 tahun, dan setelah 3 tahun tingkat bunganya mengikuti tingkat bunga pasar, bisa naik ataupun turun. Kemudian kita bahas tentang nilai obligasi. Nilai suatu obligasi perusahaan bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh para pemegang saham atau investor tadi ya. Sebagai contoh, suatu obligasi memiliki nominal sebesar 1 juta dengan kupon bunga sebesar 20% dibayarkan setiap tahun. Jangka waktunya 10 tahun. Misalkan tingkat keuntungannya disyaratkan tadi sebesar 20%. Maka tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, premi maturity, yaitu jangka waktu jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua ada premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Misalkan perusahaan menerbitkan obligasi. Setelah menerbitkan obligasi, perusahaan melakukan pinjaman lagi dengan jumlah yang sangat besar sehingga menaikkan tingkat utangnya. Utangnya semakin banyak kan? Semakin tinggi utangnya, maka akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutannya, sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan akan meningkat. Selanjutnya ada premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset perusahaan, maka semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Misalkan setelah menerbitkan obligasi tiba-tiba terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kesulitan likuiditas. Selanjutnya ada premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset, maka semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Nah, misalkan setelah menerbitkan obligasi, tiba-tiba krisis moneter terjadi yang mengakibatkan kesulitan likuiditas. Dalam situasi ini, tingkat keuntungan yang disyaratkan akan meningkat. Yang terakhir ada premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Tingkat bunga nominal biasanya dituliskan dengan rumus tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah. Selanjutnya yaitu likuiditas obligasi. Liquidity atau bisa disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi yaitu rentan permintaan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah untuk dealer mau membeli. Obligasi yang aktif di perdagangan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif di perdagangan. Selanjutnya yaitu risiko obligasi. Walaupun obligasi lebih rendah resikonya dibandingkan dengan saham, tetapi obligasi tetap berisiko ya. Resiko dari obligasi yaitu pertama, resiko gagal bayar. Karena apa? Karena obligasi merupakan janji untuk membayar, maka resiko paling besar adalah si penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang kedua, resiko likuiditas. Karena obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain, maka ada kemungkinan ketika investor ingin menjual suatu obligasi, tidak ada yang bersedia membeli atau bersedia namun di harga yang paling rendah. Resiko ini disebut resiko likuiditas. Yang ketiga, resiko perubahan inflasi dan suku bunga. Harga obligasi amat ditentukan oleh perubahan inflasi dan suku bunga. Jika inflasi dan suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan sebaliknya, jika inflasi dan suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Bagi investor yang ingin berinvestasi di obligasi dengan tujuan diperdagangkan, maka inflasi dan suku bunga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu peringkat obligasi. Peringkat obligasi merupakan simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Peringkat obligasi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, investment grade. Obligasi yang memiliki peringkat investment grade menunjukkan kalau obligasi ini layak untuk berinvestasi dan aman karena perusahaan dianggap dapat membayar bunga dan pokok pinjamannya, di mana meliputi AAA, AA, A, dan BBB. Yang kedua, non-investment grade. Obligasi yang memiliki peringkat non-investment grade menunjukkan resiko default yang tinggi. Resiko default obligasi yaitu resiko perusahaan tidak dapat membayar kupon obligasi atau mengembalikan pokok obligasi. Meliputi BB, CCC, CC, C, dan D. Ada plus atau min, di mana dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Pada prinsipnya, semakin rendah rating berarti semakin tinggi resiko gagal bayar dan berarti semakin besar pula imbal hasil atau return yang diharapkan oleh investor. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi rating berarti semakin rendah risiko gagal bayar, semakin kecil pula imbal hasil atau return yang akan dikembalikan investor. Selanjutnya, durasi obligasi. Durasi atau duration didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Durasi menjadi faktor pertama yang menyebabkan fluktuasi harga obligasi. Durasi menjadi salah satu dasar penilaian harga obligasi saat ini. Durasi menilai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas obligasi menggunakan nilai saat ini atau present value. Selanjutnya, cara mengukur durasi, di mana ada dua cara, yaitu durasi modifikasi dan durasi Macaulay. Dengan rumus yang pertama, durasi Macaulay dulu ya, yaitu
D pangkat N sama dengan sigma T dikali PV dikali CFT dibagi P dikali T, di mana T periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima. N yaitu jumlah periode sampai jatuh tempo. Untuk PV dikali CFT sama dengan nilai sekarang dari aliran kas pada periode yang didiskonto pada tingkat YTM. Untuk P harga pasar obligasi. Nah, yang kedua itu durasi modifikasi. Sebelum mengukur durasi modifikasi harus menghitung terlebih dahulu durasi Macaulay dengan rumus D aksen sama dengan D dibagi 1 ditambah R, di mana D aksen durasi yang dimodifikasi, untuk R YTM obligasi dan D durasi Macaulay. Kemudian sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Durasi berpengaruh dalam penentuan sensitivitas obligasi. Dengan pengetahuan perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Persentase harga obligasi dapat dihitung dengan rumus delta P dibagi P sama dengan min D per 1 plus R dikali delta R, di mana delta P yaitu perubahan harga obligasi, P yaitu harga obligasi sebelumnya, D yaitu durasi obligasi, R yaitu suku bunga sebelum bertambah, dan delta R sama dengan perubahan suku bunga. Selanjutnya yaitu imunisasi obligasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan resiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud obligasi ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Yang selanjutnya, suku. Definisi dari suku. Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam menerbitkan obligasi syariah, emiten dapat menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, dan ijaroh. Karakteristik suku ada 3. Yang pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Yang kedua, dalam sistem pengawasannya, selain diawasi oleh pihak wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Macam-macam suku. Suku atau obligasi syariah berdasarkan strukturnya digolongkan menjadi 14 macam dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, antara lain suku Al-Ijaroh, suku Ijaroh, Mausufah Bisma, suku Mafah Al-Ijaroh, suku Milkiyat Al-Khadamat, suku Al-Salam, suku Istisna, suku Al-Mudharabah, suku Al-Musyarakah, suku Al-Murabahah,
suku al-wakalah, suku al-mudoroh, suku al-musakoh, dan suku al-muqorosoh. Namun, ada beberapa suku yang sering digunakan di pasaran, antara lain yang pertama, suku al-ijaroh. Suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, suku mudorobah. Suku mudorobah telah memiliki pedoman khusus, yaitu Fatwa nomor 33 DSN MUI 9/2002 yang menjelaskan bahwa suku mudorobah merupakan sertifikat yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudorobah, di mana adanya pihak lain yang menjadi mudorib untuk memanajemen bisnis. Suku mudorobah adalah skema kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Suku jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang ketiga, suku salam. Salam merupakan kontrak yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan pengiriman barang akan dilakukan kemudian. Penerima tidak diperbolehkan menjual komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi, ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Yang keempat, suku istisna. Istisna merupakan perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan, atau pembayaran dan pengirimannya di masa depan dengan ketentuan kontrak yang telah dibuat. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, dan lain-lain. Nilai suku. Pertumbuhan pesat suku pada beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya excess demand dan limited supply terhadap suku. Hal ini menyebabkan suku berpotensi menjadi salah satu alternatif pendanaan yang bernilai tinggi. Pertumbuhan suku tidak hanya terjadi di negara dengan mayoritas Muslim, namun juga menjadi fenomena global di negara lain seperti Inggris, Prancis, Korea, dan Jepang. Untuk di Indonesia, yang notabene adalah negara dengan mayoritas beragama Islam, keberadaan suku layaknya seperti angin segar bagi para investor yang ingin menanamkan investasinya tanpa takut terdapat unsur riba dalam prosesnya. Suku meniadakan penghasilan atas bunga dan menggantinya dengan profit dan loss sharing. Nilai suku dapat ditentukan dengan mengukur nilai suku to equity ratio. Perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti PT Indosat, PT Bagriland Development, dan PT Matahari Putra Prima ternyata juga menerbitkan suku di samping obligasi konvensional. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat investor dalam kelas atau golongan tertentu untuk membantu menjadi salah satu sumber dana perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman dan Fitriati pada tahun 2013 mengungkapkan adanya rata-rata yield to maturity atau YTM suku ternyata lebih tinggi dibanding obligasi konvensional. Keputusan investor yang ingin menanamkan dananya pada
suku juga tidak lepas dari faktor religius, dan alasan tersebut juga menjadi pendorong perusahaan menerbitkan sekuritas yang sekiranya akan diminati oleh investor di pasar modal Indonesia. Sehingga perusahaan akan mempertimbangkan porsi suku yang harus diterbitkan perusahaan di samping dengan obligasi konvensional. Namun, nilai suku yang diterbitkan di Indonesia meskipun telah mengalami pertumbuhan yang pesat, nyatanya masih jauh berada di bawah obligasi konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam menerbitkan suku korporasi terdapat proses yang lebih rumit dan panjang dibanding penerbitan obligasi konvensional, karena harus menyesuaikan diri dengan prinsip syariah. Sehingga nilai suku tidak banyak memberi kontribusi terhadap yield pada saat akhir jatuh tempo. Likuiditas suku. Likuiditas atau disebut juga dengan marketability dari suatu suku menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual sukunya tanpa harus mengorbankan harga sukunya. Salah satu pengukuran dari likuiditas suku adalah rentang permintaan penawaran yang menunjukkan perbedaan nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Suku yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif di perdagangan. Resiko suku. Secara umum, resiko pada suku mirip dengan resiko obligasi konvensional karena keduanya merupakan instrumen pada pasar modal. Resiko-resiko yang dihadapi investor suku sebagai berikut. Yang pertama, resiko tingkat pengembalian. Resiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe suku dengan pengembalian tetap. Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada suku dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun. Yang kedua, resiko kredit. Resiko kredit pada suku ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran atas sewa underlying asset. Risiko kredit pada suku harus dinilai dengan independen, khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika underlying asset tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi. Yang ketiga, resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying asset diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas resiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar. Yang keempat, resiko tingkat harga. Resiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan suku yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai underlying aset. Yang kelima, resiko likuiditas. Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor suku menghadapi resiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan pada mayoritas investor suku membuat mekanisme transfer kepemilikan suku tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada suku salam, di mana aset yang mewadai kontrak merupakan komoditas pertanian, sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. Zero coupon suku seperti suku istisna dan suku murabahah juga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena mirip dengan jual beli hutang yang dilarang oleh mayoritas ulama. Yang keenam, risiko kepatuhan syariah.
perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur suku yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada suku dibuat dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek-praktek yang prinsip-prinsip Islam. Peringkat suku merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah, yaitu mencerminkan skala risiko dari semua obligasi syariah yang diperdagangkan. Pemeringkat efek yaitu perusahaan swasta yang memberikan peringkat atau ranking atas efek yang bersifat hutang, seperti obligasi. Tujuan dari peringkatan ini adalah untuk memberikan pendapat independen, objektif, dan jujur mengenai resiko suatu efek utang. Durasi suku. Durasi didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu suku dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari suku sampai jatuh temponya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.